Syaitanirrajim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ingatlah apa yang ada di dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang yang sangat pembenar, yang mengimani, yang beriman kepada Allah, lagi seorang nabi. Ayat 57, dan telah kami angkat dia kepada tempat yang tinggi. Ini yang tadi disampaikan sama Bapak Rianto, kami angkat kepada tempat yang tinggi. Mujahid, beliau ahli tafsir, mengatakan tentang ayat tadi bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati. Kemudian ayat yang kedua di surah Al-Anbiya, Allah mengatakan wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dua ayat ini yang menyebutkan tentang kisah Nabi Idris. Jadi memang sangat singkat. Kalau Nabi Musa itu banyak, bahkan agak detail. Nabi Yusuf sangat detail. Nabi Idris tidak begitu detail. Kapan masa hidup Nabi Idris alaihissalam? Kapan? Apakah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh? Apakah Adam, Idris itu sebelum Nabi Nuh atau setelah Nabi Nuh? Ternyata terjadi perbedaan yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihissalam. Apakah dia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti dan lainnya menjelaskan kalau Nabi Idris alaihissalam hidup sebelum Nabi Nuh. Ini seperti yang sering kita sampaikan ke anak-anak kalau menghafal nama-nama Nabi. Nabi Idris itu setelah Nabi Adam. Tapi nanti ada pendapat yang mengatakan Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh. Pendapat yang pertama begini, ya, Nabi Idris sebelum Nabi Nuh. Jadi setelah Nabi Adam, Idris kemudian Nuh. Apa alasannya? Yang pertama, ditinjau dari nasab, bahwa Nabi Idris itu nama aslinya adalah Khanuh. Dalam riwayat yang lain disebut namanya Akhnuh. Kalau dalam bahasa Arab, Akhnuh itu artinya apa? Saudara Nabi Nuh, karena Akhun itu saudara, Nuh itu Nabi Nuh. Kalau di sini ditinjau dari nasab, nama aslinya Khanuh, karena dalam bahasa ahli kitab itu ha bisa berubah menjadi kha. Dan Khanuh termasuk nenek moyang. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, ma'ana min dzurriyyati Adam, dari keluarga Adam. Nah, ma'ana min dzurriyyati Adam, dari keluarga Adam, itu maknanya adalah Nabi Idris alaihissalam.
Sebab dalam ayat itu diurutkan tentang silsilah keturunannya, dan Nabi Idris alaihissalam termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak bersama Nuh alaihissalam dalam perahu. Berarti Nabi Idris karena tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu, berarti lebih apa? Lebih dahulu, tidak sezaman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Itu alasan yang kedua. Jadi Nabi Idris keluarga Nabi Adam, tapi tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu, berarti lebih tua, lebih senior. Argumen yang ketiga, Imam Nawawi berkata tentang perkataan Nabi Idris, marhaban bin nabiy salih wal akhi salih. Jadi begini, perkataan marhaban bin nabiy salih wal akhi salih itu artinya apa? Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Ini diucapkan oleh Nabi Idris kapan? Sekarang bulannya itu kayaknya bulan Isra Mi'raj, bulan apa Bapak Ibu? Rajab nggih. Kata-kata ini dikatakan oleh Nabi Idris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu marhaban bin nabiy salih wal akhi salih. Selamat datang kepada nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Sebentar kita lihat nanti di sini. Baik. Jadi ketika Isra Mi'raj, malaikat membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Di langit yang pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam menyambutnya dengan mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada putra yang saleh dan nabi yang saleh. Disebutkan putra karena apa? Masih satu nasab gitu. Yang kedua, langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mereka mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Menggunakan redaksi saudara, bukan anak. Nabi Yusuf mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Pakai kata-kata saudara. Nabi Idris di langit yang keempat, ketika Nabi Muhammad sampai ke langit yang keempat, Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhi salih. Sama, selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi Harun sama, menggunakan redaksi selamat datang kepada saudara yang saleh. Nabi Musa sama, menggunakan redaksi selamat datang saudara yang salih dan nabi yang saleh. Tetapi bagi sebagian ulama, perkataan Nabi Idris selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan tidak mengatakan kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh, itu menunjukkan berarti Nabi Idris tidak, nasabnya tidak lurus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad tidak lurus nasabnya kepada Nabi Idris. Tapi Imam Nawawi mengatakan perkataan Nabi Idris marhaban bin nabiy salih wal akhi salih, selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh, tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris sebagai bapak Nabi kita atau bapak Nabi Muhammad itu tidak menghalangi. Kenapa mengatakan dengan kata saudara? Alasannya itu sebagai kerendahan hati Nabi Idris. Jadi menganggapnya saudara, tidak mengatakan anak. Beliau mengatakan
perkataan saudara yang soleh mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan beradab, di mana memakai lafaz saudara sekalipun ia anak laki-lakinya, karena para nabi semuanya bersaudara. Nanti kita akan sampai kepada perkataan ini sebagai dalil bahwa Nabi Idris itu Nabi Ilyas. Jadi nanti ada perbedaan lagi. Sekarang yang kedua, adapun ulama lain seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Utsaimin dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris itu hidup sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama mengatakan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh. Sekarang yang kedua, Nabi Idris hidup sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Apa alasannya? Yang pertama, perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam di saat meminta syafaat. Jadi nanti di hari kiamat itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Nah, orang-orang semuanya itu mengatakan kepada Nabi Nuh, mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Kata kuncinya ini, Rasul pertama. Maka argumen mereka di sini jelas bahwa tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Adanya seorang Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena dibedakan antara Nabi dan Rasul secara pengertian istilah. Di sini telah jelas bahwa tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Idris termasuk Rasul, maka tidak mungkin dia hidup sebelum Nabi Nuh. Ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua, tafsir surah An-Nisa ayat 163. An-Nisa 163. Allah mengatakan, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Di sini yang mereka jadikan dalil argumen adalah sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi yang pertama disebut Nabi Nuh alaihissalam. Baru setelah Allah mengatakan nabi-nabi sesudahnya, Allah mengatakan wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-zabura. Nah, tafsir An-Nisa ayat 163, di sini para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh, termasuk diantaranya Nabi Idris alaihissalam. Berarti masanya setelah Nabi Nuh alaihi assalam. Ini argumen yang kedua. Argumen yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi Ilyas. Ini lebih baru lagi nih. Kalau tadi kan masih memperselisihkan apakah Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh atau setelah Nabi Nuh. Tapi Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu adalah Nabi Ilyas. Dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihissalam hidupnya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Itu argumen mereka yang ketiga. Yang keempat, perkataan Nabi Idris alaihissalam sendiri ketika bertemu Nabi kita Muhammad SAW di langit keempat, yang tadi yang mengatakan marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Apa?
Kalau Nabi Idris alaihissalam hidup sebelum Nabi Nuh, tentu ia akan mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wali bin Saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan putra yang saleh. Ini salah cetak di sini. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh, sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ini argumen mereka yang keempat, yang mengatakan Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh. Itu para ulama yang ilmunya sudah tidak diragukan. Dan masih ada pendapat yang tidak memihak. Ini pendapatnya tidak memihak. Di antaranya yang pertama adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang punya kitab Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram, mengatakan pengertian bahwa Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama itu berkaitan dengan penduduk bumi. Pengertian Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama itu berkaitan dengan penduduk bumi. Sebab di zaman Nabi Adam tidak ada penghuni di bumi ini melainkan keluarganya saja. Jadi kerasulan Nabi Adam ibarat pendidikan untuk anak-anaknya. Juga mengandung pengertian bahwa kerasulan Nabi Nuh itu untuk anak-anaknya dan selainnya yang sudah menyebar di beberapa daerah. Adapun Nabi Adam, kerasulannya, perintahnya untuk menyampaikan risalah hanya terbatas pada anaknya dan mereka dalam satu daerah saja. Adapun tentang Nabi Idris terjadi masalah karena keberadaannya sebelum atau sesudah Nabi Nuh diperselisihkan. Ibni sekelas Ibnu Hajar belum bisa memilih mana yang kuat, jadi masih di tengah-tengah. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, kitab apa ini? Syarah Sahih Al-Bukhari, ini Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua, perkataan Al-Qadhi Iyad. Dia mengatakan bila Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas dari Bani Israel, maka berarti ia hidup sesudah Nabi Nuh. Sehingga benarlah bahwa Nabi Nuh adalah seorang Nabi dan Rasul yang pertama, dan Nabi Idris pun juga seorang Nabi dan Rasul. Adapun Nabi Adam dan anaknya yang bernama Syith, sekalipun juga seorang Rasul, tapi hanya terbatas pada anak-anaknya dan keluarganya saja. Mengingat saat itu belum ada orang kafir. Jadi keturunan Nabi Adam sebelum Nabi Nuh itu masih bertauhid kepada Allah, masih menyembah Allah. Belum ada yang kafir. Keduanya, Nabi Adam dan Nabi Syith, mengajarkan iman dan taat kepada Allah. Lain lagi dengan Nabi Nuh, ia diutus kepada orang-orang kafir yang sudah mulai ada di bumi. Dan inilah barangkali pendapat yang lebih dekat bahwa Nabi Adam dan Idris alaihissalam keduanya bukanlah seorang Rasul, melainkan keduanya Nabi. Jadi kalau kita simpulkan perbedaannya ada tiga. Jadi yang pertama, mereka memperselisihkan apakah Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Yang kedua, apakah Nabi Nuh itu apakah Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh. Yang ketiga, Nabi Idris adalah Nabi Ilyas. Tapi ini pendapat yang cukup kuat, perlu kita tidak bisa menganggap remeh. Karena siapa yang mengatakan? Yang pertama, sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Sahabat langsung yang mengatakan. Jadi yang mengatakan Nabi Idris
adalah Nabi Ilyas, orang yang sama. Itu yang pertama, sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah-Kisah Para Nabi. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Imam Al-Bukhari yang berbunyi, wa yuzkaru an Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas anna Ilyas huwa Idris. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Ilyas itu adalah Nabi Idris. Wasta'nasu, dan mereka para sahabat menganggap hal itu biasa, diterima begitu. Fi dzalika bima jaa fi hadits Zuhri. Dan dalil tentang hal ini itu dalil dari hadis dari Imam Az-Zuhri dari Anas tentang Isra Mi'raj, bahwasanya ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris, Nabi Idris mengatakan, selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dan tidak mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Adam, selamat datang wahai putra yang saleh dan saudara yang saleh. Maka seandainya Nabi Idris itu berada di jalur nasab Nabi Muhammad, tentu Nabi Idris akan mengatakan, selamat datang putra yang saleh dan Nabi yang saleh. Dan ini yang dipilih oleh Ad-Dhahhak, kemudian Qatadah dan Muhammad bin Ishaq, dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini yang pertama. Jadi memang cukup kuat pendapatnya. Seandainya bukan sahabat yang mengatakan, mungkin kita akan tidak mempertimbangkan itu. Ini hadis Isra Mi'rajnya tadi. Tsumma sa'ida bi hatta atas sama'ir rabi'ah. Kemudian malaikat membawaku sampai ke langit yang keempat. Fastaftaha, maka malaikat meminta untuk dibukakan dan ditanya, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, Muhammad. Ini adalah Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia sudah diutus? Jibril mengatakan, iya, sudah diutus. Maka dikatakan, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maka dibukakan pintu langit. Kemudian ketika bertemu Nabi Idris, aku mengucapkan salam kepadanya. Maka ia membalas dan mengatakan, marhaban bil akhis saleh wan nabiy saleh. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian malaikat lanjut membawaku naik sampai ke langit yang kelima. Yang kedua, ulama tafsir Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan, berkata kepada kami Muhammad bin Bashar, berkata kepada kami Abu Ahmad, berkata kepada kami Israel dari Abi Ishaq, dari Ubaidah bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, Idris huwa Ilyas wa Israel huwa Ya'qub. Idris itu adalah Ilyas dan Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Kalau Nabi Ya'qub kemudian dikenal dengan Israel, kita semua sepakat. Tapi kalau Idris Ilyas ini masih belum disepakati karena memang diperselisihkan. Yang ketiga, perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 7 halaman 36. Ibnu Abi Hatim mengatakan, berkata kepada kami ayahku, berkata kepada kami Abu Nuaim, kemudian bersambung sampai kepada
Ubaidah bin Rabi'ah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Ilyas huwa Idris. Ilyas adalah Nabi Idris. Ini Ibnu Katsir. Jadi kalau saya pribadi ikut apa yang dikatakan di sini. Beliau mengatakan, adapun tentang Nabi Idris, apakah sebelum atau sesudah Nabi Nuh, itu tidak begitu mengandung faedah yang begitu besar, dan belum ada perincian masa yang jelas dalam sejarah dan zaman diutusnya, dan tidak ada berita atau hadis yang sahih yang jelas. Yang paling penting adalah beliau adalah nabi dari nabi-nabi Allah Ta'ala, dan Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dan dia adalah seorang nabi yang siddiq dan nabi yang mulia. Ada beberapa kisah yang tidak benar, kisah tidak benar tentang Nabi Idris. Yang pertama, kisah yang tidak benar tentang Nabi Idris yang pertama adalah yang disebutkan oleh banyak ulama tafsir dan para ahli sejarah tentang Nabi Idris, yaitu mereka mengatakan bahwa Nabi Idris meminta kepada salah satu malaikat untuk membantu dia atau menjadi perantara dia untuk menemui malaikat maut. Untuk apa? Untuk menunda kematian Nabi Idris agar bisa bertambah amalnya. Maka malaikat yang diminta itu membawa Nabi Idris, meletakkannya di antara kedua sayapnya, kemudian dibawa naik ke langit. Maka ketika sampai di langit yang keempat, Nabi Idris dan malaikat yang membawanya ini bertemu malaikat maut. Kemudian malaikat yang menggendong Nabi Idris ini mengatakan kepada malaikat maut bahwa intinya mohon Nabi Idris diberi tambahan umur agar bisa bertambah amalnya. Maka malaikat maut menjawab, wa aina Idris, maka di mana Idris? Apa jawaban malaikat? Huwa dha ala dhahri, dia ini berada di atas punggungku. Maka malaikat maut mengatakan, ya lil ajab, sungguh luar biasa atau sungguh aneh. Aku diutus dan dikatakan kepadaku, cabutlah ruh Nabi Idris di langit yang keempat. Maka aku berkata, bagaimana aku akan mencabut ruh seorang di langit yang keempat, padahal dia tinggalnya di bumi. Maka akhirnya ruh Nabi Idris dicabut di langit yang keempat. Ini kisah tidak benar. Jadi Nabi Idris minta bantuan untuk bertemu malaikat maut, kemudian minta tambahan itu, dan malaikat maut diutus, cabutlah roh Nabi Idris di langit yang keempat. Secara logika ternyata nyambung juga, tapi ini tidak sahih. Sebagaimana juga sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah mengatakan tentang Nabi Idris bahwasanya dia nabi yang memiliki yang sebagai pencetus yang pertama-tama. Itu seperti dia yang pertama kali menulis, pertama kali menjahit baju, kemudian pertama kali yang menggaris dengan pasir atau tanah. Hadisnya yang mengatakan Nabi Idris nabi yang pertama kali menulis dengan kalam itu lemah.
Kemudian yang berikutnya yang tidak benar tentang Nabi Ilyas, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi. Beliau mengatakan, dan telah kami sampaikan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ilyas dan Nabi Khidir, mereka berdua selalu berkumpul setiap tahun di bulan Ramadan di Baitul Maqdis, dan keduanya selalu berhaji setiap tahun dan selalu minum air Zam-Zam dengan porsi minuman yang itu cukup untuk sampai tahun ke depan. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, kami juga telah sampaikan bahwasanya berita tentang keduanya berkumpul di Arafah setiap sana, itu semua telah kami jelaskan bahwasanya itu tidak sahih sama sekali. Dan justru yang ada dalil yang kuat bahwasanya Nabi Khidir itu mati, dan begitu juga Nabi Ilyas alaihissalam. Itulah kenapa judulnya dua, Nabi Idris dan Nabi Ilyas. Kalau beliau di sini, beliau mendukung yang mengatakan Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas. Dalilnya adalah yang pertama perkataan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, tidak ada berita yang resmi, yang sahih, yang valid dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Jadi Nabi enggak menceritakan itu. Kemudian perkataan Al-Qadhi Abu Bakar bin Ibnul Arabi yang mengatakan bahwasanya Idris itu bukan kakeknya Nabi Nuh, tetapi Nabi Idris adalah dari Bani Israel. Ini perkataan Ibnul Arabi. Kemudian dalilnya yang dipakai tadi ketika Isra Mi'raj, Nabi disambut dengan mengatakan selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, bukan mengatakan putra yang soleh. Meskipun itu disanggah lagi oleh Imam Nawawi, kan boleh saja seorang ayah mengatakan begitu dalam rangka rendah hati, tawadhu. Intinya kita mengimani saja, karena mereka para ulama besar itu berselisih, dan rujukan kita untuk belajar adalah kitab-kitab mereka. Mereka belum ada yang berani memastikan begitu. Beliau mengatakan di sini, yang penting adalah beliau adalah nabi dari nabi Allah dan telah Allah angkat kepada tempat yang tinggi. Di antara makna tempat yang tinggi adalah namanya dimuliakan sampai akhir zaman, dihormati, diikuti kebaikannya, begitu. Dan Nabi Idris juga termasuk Nabi yang sabar. Allah mengatakan wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullu minas sabirin. Nah, ini yang bisa kita teladani. Adapun Nabi Ilyas, memang dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa Nabi Ilyas itu dari keluarga Nabi Nuh. Allah mengatakan wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Nabi Ilyas di sini disebut paling terakhir setelah menyebutkan Nabi Nuh. Ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Ilyas itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang paling inti bagi kita adalah kita mempelajari bahwasanya kisah-kisah tadi, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Ilyas,
yang berdakwah kepada kaumnya. Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin. Nabi Ilyas itu betul-betul seorang rasul. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Tatkala berpesan kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian akan menyembah Ba'al? Ba'al itu patung mereka, dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awalin. Allah adalah Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang pertama, yang dahulu. Maka umatnya fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Mereka semua mendustakan Nabi Ilyas dan mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan nama yang baik bagi Nabi Ilyas itu, kemudian kisah kaumnya juga bagi orang-orang sesudahnya untuk diambil pelajaran. Nah, intinya ini untuk diambil pelajaran. Salamun ala Ilyasin, salam kesejahteraan untuk Ilyasin. Ilyasin di sini memiliki banyak makna. Ilyas itu nama Ibrani, kemudian di akhirnya ditambah dengan ya dan nun, maka menjadi Ilyasin. Seperti mereka mengatakan tentang Nabi Idris menjadi Idrisin. Kemudian kalau para ulama qiraah sab'ah mengatakan salamun ala Ilyasin. Ini dimungkinkan. Kenapa kok disebut Ilyasin? Yang di atas hanya Ilyas, yang di sini Ilyasin. Apa perbedaannya? Harusnya kalau berubah lafadznya memiliki tambahan makna begitu. Kalau dalam kaidah nahwu gimana tuh? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Perubahan redaksi kata itu mengindikasikan kepada perubahan makna atau penambahan makna. Maka Ilyas dengan Ilyasin apa bedanya? Maka boleh jadi yang dimaksud dengan Ilyasin adalah salam kesejahteraan kepada Ilyas dan para pengikut-pengikutnya. Maka menjadi dijamakkan Ilyasin. Seperti Asy'ari disebutkan Asy'arun, kalau mansub menjadi Asy'arin. Kalau Imam Nafi' membacanya salamun ala ali Yasin, bukan Ilyasin tapi ali Yasin. Salam kesejahteraan untuk keluarga Yasin. Dan ini qiraahnya, bacaannya diakui. Maka kalau dibaca salamun ala ali Yasin, di antara maknanya adalah nama Nabi Ilyas sendiri itu apa? Ilyas, dan ayahnya bernama Yasin. Maka disebutkan salam kesejahteraan untuk keluarga Yasin, yaitu Nabi Ilyas dan keluarganya. Atau makna yang kedua boleh jadi Yasin itu nama kedua bagi Nabi Ilyas. Para ulama tafsir masih mengatakan begitu, boleh jadi begitu. Jadi seolah-olah mengatakan salam kesejahteraan untuk Nabi Ilyas dan orang-orang yang mengikutinya. Ini yang paling dekat maknanya. Dan beliau mengatakan wal ilmu indallah, dan yang pastinya benar hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita pelajari kisah-kisah baiknya, di antaranya adalah bahwa kisah tadi itu menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran untuk orang-orang yang memiliki akal pikiran. Jadi ketika Nabi berdakwah kemudian kaumnya menolak atau melawan, kadang Allah hibur dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ternyata mereka juga dakwahnya tidak mulus-mulus.
Dan itu juga berlaku bagi orang-orang sekarang yang berdakwah atau yang mengajak kepada kebaikan begitu. Misalkan PCM mengajak pengajian gitu, diundang semua tapi yang datang hanya 5. Itu juga tantangan itu, Pak. Nggih. Atau sudah dinasihati berkali-kali tapi apa? Punya saudara atau keluarga dinasihati berkali-kali tapi belum berubah juga. Itu juga ujian. Makanya kita ingat kisah-kisah para nabi, para penyeru kebaikan itu senantiasa ada ujiannya. Tapi kira-kira kalau kita sudah mengajak kepada kebaikan kemudian dia belum mau, itu kita rugi atau tidak? Tidak. Kita mengajak tapi dia nggak mau, itu kita nggak rugi. Maka saudara-saudara kita kayak jamaah tabligh keliling-keliling gitu kan, ngajak sholat, itu dia nggak rugi. Meskipun dicemooh di sini. Kadang ada yang lari takut, padahal masih manusia kan, tapi lari takut sembunyi. Itu dia nggak rugi. Memang caranya begitu. Mungkin karena mereka menganggap sudah nggak mempan, ceramah-ceramah di mimbar kurang mempan, barani langsung. Ternyata apa? Yang nggak semua mau. Tapi yang menyeru itu nggak rugi. Saudara kita jamaah tabligh itu nggak rugi, dapat pahala. Yang rugi adalah yang tidak mau mengikuti ajakan para nabi yang disampaikan ulang oleh para pendakwah berikutnya. Yang berikutnya pelajarannya adalah bahwa kesudahan yang baik itu untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian kesudahan yang buruk itu untuk manusia-manusia yang mendustakan, yang melenceng, yang tidak mau mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begitu. Memang para ulama berselisih pendapat. Tapi kalau saya sendiri, kalau beliau di sini memang condong mendukung Nabi Idris itu Nabi Ilyas. Kalau saya sendiri, karena di Al-Quran namanya disebut berbeda, masing-masing 2 dan berbeda, saya masih agak condong ini sepertinya orang yang berbeda. Tapi memang Nabi tidak memberikan berita yang valid. Jadi kita juga bingung kan. Para ulama juga masih berselisih pendapat. Kita imani saja bahwa itu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kebaikannya. Kalau sebelum Nabi Nuh atau sesudah itu ulama berselisih, kita bukan ulama, udah nggak usah berselisih gitu. Begitu, itulah kenapa saya beri judul Nabi Idris dan Nabi Ilyas alaihissalam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab yang mau bertanya saya persilahkan. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Tanto. Jangan yang susah Pak ya. Syariat yang kita ikuti sekarang adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti itu, tapi kita juga imani nabi-nabi sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah selama ini kita hafal semua urutan nabi Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Sebagian lupa kan?
bahkan kadang lupa namanya. Tapi insya Allah imannya masih ada. Kita mengimani semua nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka tadi perselisihan pendapat apakah Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh atau sudah Nabi Nuh, menurut saya itu tidak begitu mengefek bagi keimanan kita insya Allah. Bagi yang memang sudah yakin Pak Nggih. Tapi itu bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, akan mengatakan apa? Oh ternyata di Islam itu masih banyak yang diperdebatkan, ini kepastiannya belum jelas. Itu bisa. Tapi kalau kita insya Allah tetap yakin. Kenapa kok bisa begitu? Karena ahli sejarah dulu tuh masih terbatas Pak. Mereka menulis di mana, kadang tulisannya nanti hilang. Akhirnya itulah yang kemudian kadang sebagian tidak terkumpul dengan baik. Begitu. Dan para ulama mengatakan Nabi juga belum menyebutkan yang pasti. Dan kalau Nabi nggak menyebutkan yang pasti, berarti itu nggak ada yang penting di situ, Pak. Biasa yang penting itu yang Nabi sampaikan. Misalkan inti nasihatnya atau inti akhlaknya yang diikuti. Tapi kalau zamannya kok nggak begitu penting, seperti di mana Nabi Adam turun, ini juga diperselisihkan kan? Itu nggak begitu penting. Makanya yang kurang begitu penting, udah kita baca sekilasnya saja. Kalau nggak sahih ya kita lewati. Kalau sahih kita pegang dengan kuat. Begitu. Kalau menurut saya itu nggak begitu berpengaruh. Karena juga selama ini mungkin kita akan terbalik-balik kalau diminta coba urutkan nama-nama Nabi dari yang pertama sampai Nabi terakhir. Pasti ada yang salah. Pertanyaannya, kalau kamu salah berarti imanmu terganggu. Enggak juga kan? Kita nggak bisa begitu. Begitu Pak. Allah alam. Oke? Oke, boleh. Kalau nggak ada yang lain, Bapak boleh tambah. Baik. Sholat malam 1 Rajab Pak, itu sama dengan puasa 1 Rajab. Jadi Nabi tidak menganjurkan itu. Kalau ada hadis yang mengatakan dari Nabi, itu dipastikan hadisnya tidak sahih. Begitu. Dan memang saudara kita sebagian itu sangat bersemangat Pak dalam beribadah. Cuman kadang mereka tidak begitu semangat untuk meneliti ini sahih atau tidak begitu. Bahkan kadang zikir-zikir tuh mereka langsung ikuti saja. Misalkan ini dibaca 1000 kali kalau pengen begini, baca 100 kali kalau pengen begini. Itu mereka nggak mau meneliti ini siapa yang mengajarkan, apakah dari Nabi atau enggak. Mereka kadang nggak mau meneliti. Yang penting ini ijazahnya Pak Kiai ini saya terima, Bismillah begitu. Yang tadi sholat tadi sama puasa 1 Rajab itu tidak sahih dari Nabi Pak, tidak sahih. Kemudian saya di antara teman-teman saya itu cuma saya sendiri yang keluar dari jemaah. Saya langsung mengambil Al-Quran, menanti bisa membaca Al-Quran, menanti selesainya sholat kita juga. Karena saya tidak aku menikmatinya pada hadis yang menyerang. Itu berarti kejadiannya setelah Isya Pak nggih. Setelah Isya sampai selesai yang Pak nggih. Baik. Kalau boleh saya buat kaidah simpelnya begini. Bapak Ibu yang sudah sering ngaji di Muhammadiyah, kemudian kok ada
ibadah-ibadah baru yang majelis tarjih tidak menganjurkan, berarti itu apa? Itu tidak lolos tarjih, Pak. Jadi itu lemah, enggak valid, enggak diikuti. Mudahnya begitu, itu simbol saja begitu. Yang sudah ikut ngaji di Muhammadiyah kemudian dapat ada ibadah-ibadah baru tapi selama ini di Muhammadiyah ini enggak diajarkan. Itu tidak usah diikuti. Begitu. Kalau itu maaf sebut ormas itu ya. Kalau itu ibadah yang yang didakwahkan sama saudara kita di Nahdliyin, Pak. Jadi kalau kita di Muhammadiyah kemudian orang-orang NU mengajak ibadah tertentu tapi di Muhammadiyah jarang diadakan, kita kokoh dengan keyakinan kita, berarti itu nggak lolos tarjih. Tapi ada ormas yang lain yang terkadang mereka lebih teliti, Pak. Saya sebut misalkan orang-orang Salafi ini, Pak. Di Muhammadiyah nggak pernah, jarang ya ada yang mengajak iktikaf penuh 10 hari. Kemudian sholat malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian mereka mengajak itu. Kemudian kita mengatakan, oh itu di Muhammadiyah nggak pernah, saya nggak mau. Kita nggak bisa. Karena memang itu Nabi Nabi melakukan, Pak. Nabi melakukan. Kaidah tadi yang saya buat itu, maaf, hanya berlaku untuk ketika menghadapi amalan yang dari saudara kita Nahdliyin, Pak. Begitu. Kadang-kadang mereka nggak begitu suka mengecek kevalidan riwayat ajakan. Allah a'lam. Terima kasih. Monggo. Oh, nggih. Nggih. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Taha. Semoga salawat dan kesejahteraan Allah diberikan kepada Taha Rasulullah. Taha itu siapa kok disebut Rasulullah? Dan wa ala Yasin, dan kepada Yasin Habibillah. Yasin kekasih Allah. Saya ingat Pak Nifan pernah menyampaikan, boleh jadi mereka mengganti nama Nabi Muhammad dengan Taha itu karena surah Taha. Allah mengatakan di surah Taha, setelah bismillah, Allah mengatakan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk membuatmu susah. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Nah, kepadamu ini kalau dikembalikan kepada Taha, maka akan menyebut apa? Taha diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka itu siapa? Nama Nabi. Tapi kita nggak bisa mengganti nama Nabi dengan Taha, karena memang Nabi nggak pernah mengatakan itu. Dan sampai sekarang saya belum tahu itu dari mana. Dan selama belajar juga selawat itu nggak pernah diajarkan para guru-guru untuk berselawat dengan selawat ini gitu. Dan Yasin, kalau dalilnya Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang apa? Yang hakim, yang maha yang bijak. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau bagian dari para rasul. Nah, kalau kata-kata dan engkau bagian dari para rasul, engkau yang dikembalikan kepada Yasin itu bisa dijadikan Yasin pengganti nama Nabi. Tapi huruf-huruf muqatta'ah di awal surah, alif lam mim,
Yasin, Toha, Nun, Hamim. Itu para ulama berselisih pendapat. Yang pertama mengatakan tidak ada maknanya, yang kedua hanya Allah yang tahu maknanya. Ini pernah kami sampaikan di Ramadan kemarin ketika Daurah Ulumul Quran. Yang pertama tidak ada maknanya, yang kedua hanya Allah yang tahu maknanya, yang ketiga itu sebagai bukti apa? Mukjizatnya Al-Quran. Apa? Bahwa Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf Arab yang biasa dipakai berbicara orang Arab, tetapi orang Arab belum juga bisa mendatangkan apa yang Allah tantang, yaitu apa? Silahkan buat satu ayat, padahal sudah diturunkan dengan berbahasa Arab dengan huruf-huruf alif lam mim ha mim, tapi mereka juga belum bisa. Wallahu alam itu. Ala Yasin, ala Toha, nanti saya pelajari lagi. Tapi singkatnya tadi, ketika itu tarjih nggak mengajarkan kita bersolawat dengan itu, sudah berarti itu tidak lolos uji ketarjihan. Riwayatnya nggak valid, bukan dari Nabi. Maksudnya tidak layak kita bersolawat dengan itu. Tapi kalau kita solawatnya sallallahu ala Muhammad, ini boleh. Setelah mana betul? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ini betul, maknanya betul. Tapi tidak boleh kita kemudian mengharuskan harus dibaca 1000 kali, harus rame-rame, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk nasyid bersendiri ketika mungkin sambil gendong anak, sambil dulangi anak, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena itu berisi salawat. Kalau diamalkan setiap sholat, yaitu salaman dulu. Enggak itu ada masjid. Oh, itu tidak ada, Pak. Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Dan kalau sampai mengharuskan, mewajibkan, kalau enggak mau begitu tidak afdal atau berdosa. Nah, ini namanya terjatuh kepada bid'ah kalau sampai mewajibkan. Tapi juga sebagian saudara kita kadang-kadang kalau sudah begitu akan merasa itu diwajibkan, kalau enggak begitu nanti enggak afdal begitu. Padahal itu tidak ada contohnya. Cukup berzikir dan selesai. Demikian. Nanti semakin siang kalau tidak ditutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, jumlah infak Ahad, kajian Ahad pagi ini tanggal 21 Desember 2025 yang berjumlah 245.000. Semoga ini menjadi amal jariah para Bapak Ibu. Jazakumullah khairan kasiron. Seterusnya penutup, mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Raffi sama Husain pulang ke kamarnya belakangan. Sebentar, anak-anak semuanya, jangan